Melanjutkan yang kemarin, saya berjanji menjelaskan tentang dokumen, contoh dokumen dari hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Maka saya jelaskan yang pertama yang dituangkan adalah bab 1 pendahuluan. Nanti di dalam pendahuluan ini ada latar belakang yang melatar belakangi kita membuat hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Lalu dari latar belakang ini kita tarik tujuan secara umumnya jelas, itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang informasinya didapat dari survei. Lalu dan umpan balik. Nanti pada session ketiga umpan balik yang akan saya bahas. Karena ini session kedua, saya berjanji hanya membahas tentang contoh hasil identifikasi kebutuhan dan harapan yang dituangkan dalam bentuk dokumen hasil. Lalu dari tujuannya ada tujuan khusus. Tujuan khusus bisa kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai input untuk membuat suatu perencanaan puskesmas. Karena jelas sekali bahwa identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang kita ambil dari survei maupun umpan balik, di mana survei yang kemarin sudah kita jelaskan terbagi menjadi 4, survei KS, survei SMD, survei kebutuhan harapan itu sendiri maupun survei kepuasan, itu salah satunya sebagai input perencanaan. Tujuan khusus yang lain apa? Identifikasi kebutuhan harapan sebagai input penetapan kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan jenis pelayanan, kebijakan program kesehatan masyarakat, dan jenis pelayanan laboratorium. Jadi kebijakan-kebijakan atau surat keputusan kepala puskesmas tentang jenis pelayanan, jenis kegiatan program maupun jenis pelayanan laboratorium itu tidak berulang-ulang dilakukan survei yang berulang-ulang, tapi surveinya itu bareng yang dinamakan dengan survei kebutuhan dan harapan masyarakat serta keinginan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga nanti ini digunakan sebagai input penetapan kebijakan-kebijakan ini. Lalu survei atau identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat ini, yang salah satunya survei dan umpan balik, itu digunakan juga untuk kinerja puskesmas, yang artinya menilai kepuasan masyarakat dari sudut persepsi masyarakat tentang apa yang dia rasakan. Apakah masyarakat ini merasa puas dengan pelayanan yang sudah kita berikan atau belum? Yang tidak puas di mananya? Nanti akan kita kaji. Ketidakpuasan masyarakat itu menjadi dasar kita untuk membuat perubahan-perubahan, inovasi-inovasi, sehingga nanti muncul kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat. Lalu bab 2-nya metodologi. Metodologi di sini dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah sumber identifikasi kebutuhan itu dari mana? Yang sudah kami jelaskan kemarin, dari survei maupun umpan balik. Surveinya itu dari apa saja, umpan baliknya nanti untuk part atau session yang ketiga umpan baliknya. Nanti semua ini akan saya jelaskan di session ketiga. Tapi yang hasil survei ini kan sudah saya jelaskan di session pertama kemarin. Tinggal nanti saya menjelaskan dokumen-dokumen atau contoh-contoh dokumen dari survei-survei ini. Lalu yang B, cara pelaksanaan kegiatannya. Dapat dijelaskan bahwa cara pelaksanaan kegiatannya melalui pengumpulan data yang direkap, dibuat dokumen laporan berupa dokumen laporan identifikasi kebutuhan dan harapan. Template-nya yang kemarin juga sudah saya jelaskan secara ringkas. Lalu di bab 3 hasil dan pembahasan.
Nah, di sini yang kemarin saya jelaskan pada session pertama, template dari hasil dan pembahasan. Kemarin di sini sudah saya jelaskan sehingga ini tidak perlu saya ulang lagi. Tinggal nanti V-nya, pembahasannya. Pembahasannya sebenarnya simple. Kita membuat aja berdasarkan hasil yang dipaparkan tentang kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah Puskesmas X, Kecamatan X, dapat diinterpretasikan bahwa tidak semua hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat bisa dipenuhi, akan tetapi memerlukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat tersebut. Sehingga aplikasi dalam menuangkan di dalam rencana kegiatan puskesmas juga dibatasi oleh juklak-juknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya, kita kemarin sudah singgung secara singkat bahwa apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak semuanya kita realisasikan. Selain tidak kita realisasikan semua itu, dasarnya adalah misalkan kebutuhan dan harapan masyarakat itu tidak sesuai dengan visi, misi, dan tata nilai, serta ditambah dengan bertentangan dengan juklak dan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak bisa kita turuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemarin sudah saya jelaskan, misalkan ada orang menulis menginginkan di puskesmas itu melakukan operasi besar. Jelas secara juklak juknis kan tidak diperkenankan puskesmas untuk menjalankan itu. Dan lagi fasilitas yang ada di puskesmas peruntukannya bukan hal tersebut. Itu sebagai contoh saja. Nah, itu pembahasan. Nanti pembahasannya teman-teman bisa lebih kembangkan lagi. Mungkin tidak sesuai dengan template yang saya contohkan ini. Ini template produk saya, sehingga template produk teman-teman di puskesmas juga mungkin agak berbeda. Monggo, itu variatif aja. Yang jelas saya membangun pikiran template ini agar di setiap hasil kegiatan itu tidak hanya template murni, tetapi hasilnya itu ada narasinya. Lalu yang bab 4 adalah rekomendasi hasil. Berdasarkan hasil dan pembahasan laporan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dapat dijelaskan dan diteruskan untuk pelaksanaan perencanaan puskesmas. Artinya rekomendasinya adalah bahwa apa yang diinginkan masyarakat itu direalisasi dalam suatu perencanaan, dan tindakan-tindakannya itu perlu policy atau kebijakan. Jadi juga dituangkan dalam suatu kebijakan. Sebagai contohnya, di sini ada kolom kebijakan. Misalkan di sini ada kebijakan tentang jenis pelayanan, kebijakan tentang jenis pelayanan program, kebijakan tentang jenis pelayanan laboratorium. Ini kebijakan-kebijakan yang menaungi realisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga rencana kegiatannya jadi jelas. Contoh misalkan di kebijakan di sini dituangkan SK jenis pelayanan. Rencana kegiatannya apa? Kalau kita tetapkan SK jenis pelayanan, rencana kegiatannya adalah untuk kebijakan ini untuk dasar membuat media promosi, media marketing. Media marketingnya kita misalkan pakai banner, pakai leaflet, pakai apa-apa sesuai dengan kemampuan tiap-tiap fasilitas kesehatan. Jadi kebijakan di sini menentukan kegiatannya, rencana kegiatannya. Oke, itu adalah contoh dari hasil identifikasi kebutuhan dan harapan. Lalu di depan-depannya perlu kita kasih sampul, daftar isi, lalu kita kata pengantar, ringkasan. Dimaksud ringkasan di sini adalah kesimpulan. Kesimpulannya misalkan dituangkan di sini bahwa
dari 10 permintaan masyarakat, 9 diaplikasikan dalam rencana kegiatan puskesmas. Misalkan kasarnya seperti itu. Lalu lembar pengesahan disahkan oleh pimpinan puskesmas. Saya kira itu teman-teman contoh dari hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini kami ulang dari atas. Jadi teman-teman monggo membuat template-nya, silahkan dimodifikasi. Ini saya punya sekedar contoh template seperti ini yang mungkin bisa membantu teman-teman menuangkan dalam dokumen-dokumen identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat di tiap-tiap fasilitas kesehatan teman-teman sendiri. Ini kami ulang dari atas ini. Saya kira itu teman-teman. Untuk session yang ketiga nanti saya akan membahas tentang umpan balik sebagai janji saya secara lengkap. Terus untuk session selanjutnya nanti kita kupas juga tentang contoh-contoh dokumen dari umpan balik, karena umpan balik itu dokumennya juga cukup banyak. Apa saja yang perlu dipenuhi, kegiatannya kayak apa, mekanisme pelaksanaannya kayak apa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, klik lonceng agar teman-teman bisa mengikuti session-session selanjutnya, materi-materi selanjutnya. Subscribe, like, share ke teman-teman yang lainnya yang mungkin dapat membantu teman-teman membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh puskesmas dalam memenuhi standar atau elemen penilaian akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.